Nah, untuk ini playernya pasti akan menggunakan koneksi semuanya digital ya. Kita akan coba gunakan koneksi yang terbaru. Untuk koneksi yang paling baru sekarang adalah I2S ya. I2S itu bentuknya seperti kabel HDMI ya. Jadi bisa memberikan high definition audio. Oh, yang ini ya, yang warna merah ini. Ya, warna merah ini. Nah, ini sangat tricky ya kalau untuk menggunakan I2S ini. Nah, nanti dari sana dia akan diproses untuk DAC-nya ya, ada digital to analognya. Kita menggunakan live ya. Ini UDAC-nya sebagai converternya. Jadi nanti dari file digital kita convert ke analog. Katras, kembali lagi kita di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Dan Pak Edi, Ya. kita balik lagi nih sama mobil yang balik lagi dengan pengupgradean level 2, yang dimana sebelumnya juga sudah beberapa kali ada mobil juga yang di-upgrade level 2, level 3. Itu sebelum kita ngebahas produknya dulu ya Pak Edi. Biasanya itu kenapa Pak Edi? Untuk yang pemilik-pemilik mobil ini mau, kayaknya upgrade lagi deh. Pengen hasilnya lebih bagus lagi ya. Jadi Yaris Cross ini level 2 upgrade-nya ya. Kita juga ada Lexus tadi tuh RX 300 juga level 2 upgrade-nya. Jadi mungkin tadinya awalnya pengen coba dulu, pengen simple dulu, tapi begitu udah bunyi, udah ini gregetan juga, akhirnya pengen lagi total out lagi ya, gitulah. Jadi seperti. Tapi pemiliknya ada itu nggak? Sebelumnya itu ada ngomong nggak? Pak, kayaknya saya mau nambah karena apanya yang kurang gitu, ngomong nggak Pak? Sebenarnya bukan masalah kurang sih, tapi masalahnya kepuasan batin aja. Kepuasan ya, gitu. Pengen lebih lagi, pengen explore lagi. Karena suara itu memang sesuatu yang memang agak subjektif sih ya. Jadi ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi dengan perangkat teknologi yang lebih canggih lagi, karena memang banyak yang bisa dieksplor. Oke, jadi nggak cuman hanya upgrade sekali ya udah gitu, nggak gitu biasanya juga ya? Mungkin pengen bassnya lebih kencang lagi, mungkin pengen detailnya lebih tepat lagi, mungkin vokalnya mau lebih jelas lagi, mungkin pengen dapat ambience suara panggung dan lain-lain, macam-macam lah ya. Oke, dan itu bisa didapatkan dengan melakukan pengupgradean level 2 atau level 3 ya. Jadi itu nanti konsultasi aja sama installer seperti kita ya. Bisa ditambahin apa nih gitu loh. Kita pengen ngupgrade lagi, tapi yang pasti arahnya harus bener. Arahnya harus benar. Oke, nah jangan melenceng-lenceng malah tambah hancur gitu. Terus juga apalagi udah melakukan instalasi ke kita, misalkan dia melakukan upgrade level 2-nya misalkan di yang melenceng-melenceng ke tempat lain ya, takutnya kan agak sistemnya beda gitu ya Pak Edi. Nggak pernah sih ya. Nggak pernah ya? Pernah sih. Biasanya customer kita upgrade di tempat kita, terus keduanya nanti konsultasi lagi. Oke. Karena kalau udah melenceng-melenceng itu malah itu larinya salah kaprah sih. Salah kaprah. Tapi biasanya customer kita pasti selalu ini gimana sih, mau naikin lagi suaranya, kita konsultasi lagi. Kayak gini kan kita upgrade lagi nih prosesor, kita ganti dari DSP-M ke pure DSP biar hasilnya jauh lebih bagus. Oke, nah Katras, jadi sebelumnya ini kan memang untuk Yaris Cross ini kemarin penginstalasian itu sekitar berapa ya? 400 juta ada ya Pak Edi ya? Ya sekitar itulah ya. Sekitar itu. Nah itu yang kemarin tuh, yang sebelum kita akan instalasi ini. Dan sekarang ini untuk pengupgradean yang level 2 ini berapa nih Pak Edi budgetnya? Kalau total ya hampir mirip lagi ya. Hampir mirip lagi karena kita nggak menambahkan, tapi kita ada beberapa komponen yang main komponennya kita ganti. Terus misalnya kayak playernya, tadinya cuma DAP, tadinya cuma Bluetooth, sekarang kita tambahkan lagi yang perangkat-perangkatnya. Terus ada amplifiernya kita rubah sistemnya, karena emang sebenarnya pengen dirubah ya. Klien kita mau rubah amplifier juga. Terus prosesornya dari DSP-M ganti ke pure DSP, dan ini memang bisa dibilang pergantiannya 70% loh. Oke, 70%. 70% komponennya, swapping komponennya lumayan banyak. Oke, nah untuk Katras yang nonton video ini ya, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi juga kalau misalkan memang ternyata tuh bisa untuk melakukan pengupgradean ke level 2, level 3 ya Pak Edi, bahkan mungkin bisa ya 4, 5 ya, kalau mau ya Pak Edi. Dan bisa nonton video ini sampai habis ya, karena memang nanti pasti akan penasaran banget bagaimana cara tim Kartens Audio Jakarta itu menambahkan komponen yang memang sebelumnya itu sudah ada
ada, dan pastinya ini akan dirubah dong Pak Edi untuk desainnya, untuk box bagian belakangnya, kemudian juga untuk bagian pilar-pilarnya ada yang dirubah nggak nanti Pak Edi? Pilar tadinya 3-way, kita sekarang pengen nambah satu super tweeter lagi biar jadi 4-way ya. Sistemnya tadinya penambahannya mungkin tadi cuma 14.2 ya, sekarang jadi 16.2. 16.2, oke. Nah, jadi sistemnya 16.2 sekarang. 16.2, oke. Untuk kita sebelum ngomongin nanti akan dirubah seperti apa ya Pak Edi ya, kita akan ngomongin dulu soal produknya dulu Pak Edi yang di sini. Nah, kalau untuk yang sebelumnya produknya yang sebelah mana nih Pak Edi? Sebelah sana ya. Sebelah sini. Ya, jadi ada 3 buah amplifier Audition ya. Terus ada Goldhorn DSPM. Ya. Terus gadget UA6 channelnya nanti kita pakai lagi. Tetap pakai lagi, tapi turun kasta dia. Tadinya buat speaker depan, sekarang jadi speaker belakang gitu. Wow. Dan yang speaker depannya? Speaker depan nanti kita pakai yang gadget anniversary ya. 30 anniversary 2 buah. Tenaganya jauh lebih besar ya sekarang. Nanti kita pakai buat main komponennya. Oke, wah ini berarti yang produk baru yang kemarin kita buatkan itu ya Pak Edi? Ya, ini produk barunya yang kita kemarin buatkan video ya 30 tahun ya. Oke. Nah, perpindahan dari produk yang lama ke produk yang baru nih Pak Edi. Sebenarnya apa yang dicari nih? Sebenarnya apa yang mau ditambahkan dari tim Kartens Audio Jakarta sendiri untuk mobil Toyota Yaris Cross ini? Tadinya ingin keseragaman aja sih ya. Jadi dari Ground Zero Uranium kita gabungkan lagi dengan Uranium series ya. Tapi ini yang versi special edition ya, limited. Terus nanti prosesornya kita naikin ya. Dari Goldhorn yang 1216 itu DSPM, kita ganti ke yang pure DSP ya. Pure DSP. Ini dengan komponen yang sudah DAC-nya jauh-jauh lebih baik ya. Itu yang kita pakai di mobil Palisade. Palisade, Ini kita pakai Palisade. Oke. Terus ada penambahan monoblok. Dari SR tadinya sekarang ganti ke Helix. Helix, oke. C1 tenaganya jauh lebih besar. Untuk komponen speakernya masih tetap ya, kecuali kita nambah super tweeter aja buat super depan. Tweeter ya. Untuk yang speaker depan masih menggunakan vokal Utopia ya. Terus subwoofer juga masih Utopia, ada vokal 5 km sebagai woofer depan ya. Terus beberapa komponennya masih sama untuk speaker ya. Jadi lebih banyak ke area player, main komponennya sama amplifier sama DSP ya. Nah, untuk playernya nanti kita gunakan yang barang-barang portable buat home. Oke. Tapi yang paling menarik dari penginstalasian kali ini apa nih Pak Edi? Dari perpindahan sistem yang lama ke yang baru nih? Tadinya kita pure semuanya produk komponen yang memang digunakan untuk mobil. Ya. Sekarang kita cross platform dengan perangkat-perangkat audio buat portable. Buat portable, maksudnya gimana tuh Pak Edi? Ini ada buat home lah ya, buat home. Ya, kita ada satu buah namanya Matrix TT1 itu adalah digital audio transport ya. Itu sebagai sebuah streamer. Nanti semua player ya, semua koneksi aplikasi musik dan lain-lain semua akan ada di Matrix ini. Jadi dia sebagai otaknya. Otak playernya untuk memproduksi file-file audio streaming ya, semuanya nggak usah pakai handphone lagi kita streaming ya. Jadi nanti semuanya itu langsung dari digital transport ini. Ya. Dan dia membutuhkan koneksi internet. Jadi butuh koneksi internet. Betul. Makanya kita ada tambahan orbit di sana ya. Nanti dia koneksinya dengan LAN ya, kabel LAN local area network untuk Matrix TT1-nya. Jadi sistemnya adalah nanti dia butuh internet ya. Buat streaming. Jadi kita nggak perlu handphone lagi. Begitu dia udah di play ya dia otomatis nge-play. Terus kita bisa menggunakan aplikasi dari handphone ya untuk pilih-pilih lagu dan lain-lain. Tapi kita nggak perlu standby handphonenya. Nggak perlu standby. Karena nanti yang di processing semua udah dari digital audio transport ini ya. Terus dia bisa juga kita simpen datanya, data audionya dengan menggunakan SSD ya. Sudah kita tanam di bawah. Terus 2 tera itu. Terus ada USB port juga di sana. Nah, untuk ini playernya pasti akan menggunakan koneksi semuanya digital ya. Kita akan coba gunakan koneksi yang terbaru. Untuk koneksi yang paling baru sekarang adalah I2S ya. I2S itu bentuknya seperti kabel HDMI ya. Jadi bisa memberikan high definition audio. Yang ini ya, yang warna merah ini. Ya, warna merah ini. Nah, ini sangat tricky ya kalau untuk menggunakan I2S ini. Nah, nanti dari sana dia akan diproses untuk DAC-nya ya, ada digital to analognya kita menggunakan live ya. Ini UDAC-nya sebagai converter ya. Jadi nanti dari file digital kita convert ke analog. Di-convert ke analog. Tuh. Nah, nanti dari analog itu langsung masuk ke DSP. Prosesornya. Ya. Oke. Nah, itu nanti kita akan gunakan juga kabelnya juga bukan pure RCA. Jadi kita gunakan kabel balance sama RCA yaitu XLR dan RCA. Nah, itu kenapa tuh Pak dipakai itu? Karena emang koneksinya sudah support ya. Jadi di sana kita bisa lihat di situ koneksinya kabel balance ya, jauh lebih bagus suaranya ya dibandingin kabel pure analog yang RCA misalnya ya. Nah, untuk
Itu untuk yang versi source pertama ya. Terus kita ada juga dari DAP ya. Ini SP4000 ya, nanti kita gunakan juga sebagai source kedua lah ya. Itu langsung ke DSP. Jadi nanti akan banyak banget source yang bisa digunakan di sistem ini ya. Ya, jadi klien kita juga pengen banget banyak source-nya. Bisa streamer, bisa DAC, bisa Bluetooth, bisa head unit ya. Jadi mungkin suka explore lah ya untuk source-nya. Tapi suaranya pasti beda-beda. Nah ini kan artinya kan pemilik mobilnya juga kan pastinya pecinta audio banget ya Pak Edi ya. Apakah sistem seperti ini termasuk rekomendasi dari tim Kartens Audio Jakarta atau memang dari pemiliknya tuh memang udah bawa emang udah punya pikiran untuk tambah ini gitu? Sebenarnya udah banyak sih mobil-mobil yang apalagi di kompetisi ya, sudah banyak banget yang menggunakan perangkat-perangkat home ya, mulai dari DAP, streamer ya. Terus memang arahnya nanti ke sana lah ya, teknologinya seperti ke sana. Karena player-player mobil juga sudah sangat terbatas sekarang. Ya, jadi ingin mengeksplor file-file yang lebih besar ya, resolusinya. Terus ingin mengeksplor juga teknologi audio yang ada di portable, di home, yang bisa diaplikasikan ke mobil. Ya, jadi sekarang kita udah sebut ini adalah cross platform ya, dari perangkat audio mobil masuk ke portable atau ke home ya, semuanya jadi satu ya. Jadi kita bisa kombinasikan di mobil gitu. Wah, ini keren banget Kak Tras. Jadi ini adalah bisa dikatakan juga siapa tahu makin ke depan tuh makin teknologi juga makin banyak kan ya Pak Edi, makin baru juga. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi dari tim installer juga ya Pak Edi. Kalau misalkan ke depan akan ada penginstalasian jauh lebih maju dari ini juga ya Pak Edi ya. Pastilah, nanti kita pasti explore juga ya, karena namanya audio kan luas banget ya. Betul. Teknologi juga kita nggak bisa. Bisa jadi nanti mungkin ada yang install komputer di mobil, bisa play AI buat musiknya ya, semuanya kan nanti kedepannya udah ada sih. Nah itu tadi kan kita udah ngomongin soal sistemnya Pak Edi ya. Terus kemudian kalau untuk dari penginstalasian, cara penginstalasian yang which is adalah cara penempatannya, artinya kan akan ada perubahan di sana. Nanti itu akan ada kesulitan sendiri nggak untuk penempatan komponennya? Kita udah request sih, jadi kalau misalnya dengan komponen sebanyak ini kita request ban serep udah pasti dicabut. Ban serep dicabut karena udah pasti nggak mungkin kita letakkan semua komponen sebanyak ini dengan posisi ban serep yang masih ada ya. Pasti nanti akan mengganggu, dan namanya komponen elektrik pasti ada panasnya ya. Kita nggak mau terjadi sesuatu pada saat mobil dipakai terus komponennya panas terus potek gitu. Jadi kita ingin desain biar bagasinya bisa diletakkan semua komponen ini, dan kabel-kabelnya ya kalau bisa dilihat ya, misalnya kabel-kabelnya apalagi kabel power, kabel speaker, kabel RC itu mungkin udah besar semua ya, sejempol begini ya agak sulit ya kalau misalnya kita ruang kerjanya agak sempit gitu loh. Jadi kita butuh ruang yang agak besar buat penempatan komponen yang jauh lebih baik ya. Jadi semuanya nanti bisa ditata dengan rapi. Nah sebelum kita akan serahkan ke tim dari Kartens Audio Jakarta Pak Edi untuk diinstalasi untuk Yarisnya ya, targetnya nanti untuk setelah jadinya, dari ekspektasi dari Pak Edi sendiri gimana nih nanti? Akan suaranya kah? Dari suaranya, kemudian juga dari penempatannya, kemudian kosmetiknya mungkin akan ada kosmetik baru juga dari tim Kartens Audio Jakarta. Nanti targetnya seperti apa Pak Edi? Target kerja mungkin cuma 7 hari ya. Jadi kita harus ngerjain ini segera ya, kita harus tata rapi. Yang pasti suaranya yang mau kita dapat adalah bisa dapat tatanan panggung yang bagus ya. Bisa dapat ambien suara yang kalau kita dengar itu nggak berasa kayak di Palisade kemarin. Kita berasa duduk di mobil itu kayak berasa di rumah ya. Bener banget. Ya, nggak ada kacanya, sudah nggak ada boundersnya, kita bisa dengar suaranya berasa luas ya, vokalnya jelas, rapi, mikro detailnya terasa, bassnya juga bisa ada di belakang vokal dan lain-lain, tatanannya harus seperti itu. Jadi itu yang nanti kita mau cari sih sebenarnya. Jadi tantangan di mobil kan karena ruang dengernya memang agak sempit, beda sama home ya. Kalau kita taruh di home gampang banget tinggal geser-geser. Ya kalau mobil kan kita nggak bisa geser. Mau nyetir di kanan kan nggak mungkin kita duduk di tengah ya kan. Masa belok begini, ngedrift begini. Nggak mungkin kita duduk pindah setir di tengah, nggak mungkin, karena itu nanti kita akan banyak tantangannya buat itu. Tapi yang pasti adalah kita ini challenge pertama kita ya, menggunakan perangkat-perangkat ini. Dulu kita pernah bangun dengan menggunakan chord di mobil Ioniq 5 kalau ingat dulu ya. Itu juga dulu menggunakan M-Scaler, DAC, player ya, to YouTube juga. Jadi itu juga merupakan salah satu
instalasi yang memang menarik ya. Apalagi dengan ini kita akan dapat sesuatu tantangan lagi dan kita di Kartens itu selalu open challenge ya. Jadi open challenge bagaimana menata sistem audio yang memang rapi, bagus, aman dan bisa dipakai dengan aman. Oke. Nah, Kartens, jadi itu dia ya. Kita mau langsung aja kita akan kasih ke tim installer dari tim Kartens Audio Jakarta yang dimana adalah tim teknisi dari tim Kartens Audio Jakarta. Kita mau kasih produk ini, bisa nggak nih tim teknisi dari Kartens Audio Jakarta langsung rombak dari sistem lama ke yang barunya di mobil Toyota Yaris Cross ini ya Pak Edi ya. Tentunya untuk para pecinta audio juga yang punya mobil Yaris Cross yang mau juga untuk di-upgrade sistem audionya tuh ke level 2, ke level 3, tonton video ini sampai habis. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi juga ya Pak Edi ya. Jadi tetap terus untuk ikutin video ini sampai habis di channel YouTube Kartens Audio Jakarta.